Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rojali SPDI. Saya guru mata pelajaran pendidikan agama Islam di Sekolah SMK Bina Insani Pinang, Kota Tangerang. Sekaligus mahasiswa PPG Batch 1 2025 Kemenag, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak, kabarnya sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Oke, baik. Sebelum kita mulai pelajaran Bapak, kita berdoa dulu. Berdoa di dalam hati masing-masing. Oke, berdoa dimulai. Sebelum kita mulai, kita absen dulu ya. Alif Lailul, Cinta Aprini, Dela Yusita, Halimah. Ya, berarti hadir semua ya? Iya. Ya, oke, sebelum kita mulai ke pelajaran materi berikutnya, mungkin kalian masih ingat materi yang kemarin Bapak ajarkan? Masih ingat? Masih. Oke. Kalau begitu kita mulai ke materi selanjutnya, yaitu temanya kalian lihat di sebelah kanan kalian ya, di depan. Apa temanya? Pergaulan bebas dan perbuatan zina. Oke, sebelum kita mulai, kita lihat dulu di sini. Bapak akan bacakan tujuan pembelajarannya ya. Di sini pertama, tujuan pembelajarannya adalah peserta didik diharapkan dapat mengetahui tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Oke. Yang selanjutnya yaitu peserta didik dapat menjelaskan tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Dan yang terakhir adalah peserta didik mampu membiasakan sikap menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina yang merupakan larangan agama, dan senantiasa berhati-hati dalam selalu menjaga kehormatan diri. Oke, selanjutnya ini adalah larangan pergaulan bebas. Di sini larangan pergaulan bebas itu ada contoh pergaulan bebas dan sebab-sebab pergaulan bebas. Ya, lihat di sini contoh pergaulan bebas itu ada 3, yaitu 1, seks bebas. Yang kedua adalah mengkonsumsi narkoba, dan yang ketiga adalah pergaulan malam. Ini yang harus kalian hindarkan ya, contoh pergaulan bebas ini, karena tidak baik ya. Selanjutnya sebab-sebab pergaulan bebas. Yaitu pertama, kenapa bisa sampai kalian terjerumus ke sana, yaitu sebabnya pertama dangkalnya keislaman dan keimanan seseorang. Jadi kalau kalian tipis keimanannya, pengetahuan tentang agamanya kurang, itu akan terjerumus ke sana ya. Dan yang kedua adalah kurangnya kontrol diri dalam memilih pergaulan. Pilih pergaulan yang baik. Ya, jangan milih pergaulan yang tidak baik, yang kurang baik, yang menurut kalian tidak baik, jangan didekati ya. Harus memilih pergaulan yang lebih baik. Yang ketiga adalah kurangnya perhatian dan kepedulian keluarga. Ini penting banget ya, karena keluarga itu salah satu unsur yang bisa membantu kalian untuk menghindari hal tersebut. Yang keempat adalah ketidakpedulian lingkungan sekitar atas terjadinya kemaksiatan. Lingkungan sekitar kalian kalau tidak peduli dengan hal-hal yang berbau maksiat, itu sudah kalian pasti akan terjerumus. Jadi harus ada kepedulian dari lingkungan sekitar. Dan yang selanjutnya adalah tidak memahami akibat dan bahaya pergaulan bebas bagi masa depan. Itu ya, bahayanya pergaulan bebas bagi masa depan. Kalau kalian sudah terjerumus, masa depan kalian akan hancur, tidak akan tercapai ya. Itu makanya hindari pergaulan bebas. Selanjutnya, akibat pergaulan bebas di sini ada 3, bagi diri sendiri, bagi keluarga, dan bagi masyarakat ya. Jadi pergaulan bebas ada 3, ada bagi diri sendiri, bagi keluarga, dan bagi masyarakat ya. Apa bagi diri sendiri? Malas beribadah, hampa, mental tidak stabil, gaya hidup berpoya-poya, kesehatan menurun, bertambah dosa. Paham?
Tuh ya. Dan kedua, hampa, mental tidak stabil, bingung, rinpan, pergaulannya bingung, milih yang baik, milih yang nggak baik. Gaya hidup berpoya-poya. Nah ini, gaya hidup berpoya-poya. Ketika kalian tidak mampu, jangan menjadi gaya hidup berpoya. Seimbangi dengan kemampuan kalian dan keluarga kalian. Kalau emang kita orangnya tidak mampu, biasa aja bergaulnya, nggak usah berpoya. Poya apa sih berpoya-poya? Sering main tempat-tempat yang mahal, ya itu nggak boleh ya. Jadi jauhi gaya hidup berpoya-poya, sederhana aja, gitu ya. Ya, mengecewakan orang tua. Seketika kalian sudah terjerumus dalam hal-hal yang tidak baik, pergaulan bebas, itu sudah mengecewakan orang tua kalian, ya itu. Muncul perasaan menyesal karena sesuatu perbuatan yang sudah terjadi tidak akan bisa dikembalikan. Akhirnya muncul perasaan menyesal. Kenapa saya melakukan hal itu? Kan seperti itu. Sesuatu yang sudah terjadi tidak akan bisa kembali. Makanya jangan sampai terjadi. Hindari ya. Dan gagal menjadi orang tua dan memiliki investasi akhirat. Karena kalian itu investasi akhirat buat keluarga, buat orang tua. Ketika anaknya menjadi anak soleha, anak soleh, itu investasi buat orang tua di akhirat nanti. Ketika kalian anaknya berbuat dosa, orang tua akan terkena imbasnya, dosanya nanti. Ya, merupakan pelanggaran norma agama. Banyak pelanggaran-pelanggaran yang melanggar agama tapi dibiarkan. Tidak ada tindak lanjut dari lingkungan masyarakat. Itu dibiarkan, merabak udah, dibiarkanlah bodoh amat, gitu. Kata orang biarin aja lah, itu mah anaknya dia ini. Seperti itu ya. Jadi intinya ketika ada hal yang berbau maksiat di lingkungan kalian, jangan didekati atau kalau bisa dihilangkan. Itu. Selanjutnya adalah larangan pergaulan bebas. Nah ini ya. Bagaimana caranya kita mengatasi larangan pergaulan bebas? Di sini yang pertama adalah meningkatkan keimanan. Masih ada yang ngaji di rumah? Ya, itu meningkatkan keimanan. Daripada kalian bermain, lebih baik mengaji, sholat. Ya, itu. Intinya meningkatkan keimanan dalam bentuk keagamaan. Ya. Selanjutnya yaitu larangan pergaulan bebas, yaitu hikmah menghindari pergaulan bebas. Hikmahnya ketika kalian menghindari pergaulan bebas apa? Pertama di sini dapat memperoleh ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua, memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, dicintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Keempat, terhindar dari dampak buruk pergaulan yang melanggar norma agama dan masyarakat. Dan yang selanjutnya adalah dapat menggapai cita-cita di masa depan. Itu ya, hikmah menghindari pergaulan bebas itu. Nah, zina itu namanya zina muhson. Ciri-ciri perbuatan zina pertama ada zina muhson dan ada zina gair muhson. Ya, menurut agama ini ada dua, zina muhson dan zina gair muhson. Pertama, zina muhson apa? Zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau perempuan yang sudah menikah. Tuh ya. Jadi ketika seorang suami istri sudah berkeluarga, menjadi suami istri, tapi dia melakukan perzinahan di luar sana. Suaminya selingkuh, istrinya selingkuh. Ya, itu namanya zina muhson. Kalau seorang laki-laki perempuan yang sudah menikah berzina, hukumannya ada dirajam dengan mengubur pezina setengah badan dan dilempar dengan batu hingga meninggal. Setiap orang yang melihat melempar dengan batu. Itu biasa digunakan di Arab. Ya. Yang kedua adalah zina ghair muhson. Apa itu zina ghair muhson? Zina yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang belum menikah, masih pezaka atau gadis. Kalian pacaran dengan laki-laki berbuat zina, itu namanya zina ghair muhson. Ya, oke, ya. Jadi ini zina yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang belum menikah, masih pejaka atau gadis, hukumannya dicambuk 100 kali, kemudian diasingkan selama 1 tahun. Selanjutnya, larangan perbuatan zina atau akibat perbuatan zina apa? 1. Akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sebelum bertobat dan menjalankan hukumannya.
Tuh. Yang kedua, menghancurkan masa depan anak. Yang selanjutnya adalah hikmah menjauhi perbuatan zina. Di sini pertama adalah Allah Subhanahu wa taala akan meridhoi perbuatan yang kita lakukan. Yang kedua, kelak akan mendapat syafaat dari Rasulullah. Yang ketiga, dapat menjaga keturunan dari ketidakjelasan nasab. Dan keempat, dapat menjaga kesucian martabat diri dan juga keluarga. Yang kelima, terpelihara dari penyakit yang disebabkan oleh perzinahan. Dan yang keenam, terhindar dari kejahatan-kejahatan lainnya. Oke, kesimpulannya apa? Allah Subhanahu wa taala mengharamkan umat Islam melakukan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Hal ini karena kedua perilaku tersebut memiliki banyak kerugian, ya. Dan tidak ada manfaat bagi dari itu. Wajib bagi kita untuk menjauhi perbuatan tersebut dengan meningkatkan keimanan dan memilih pergaulan dan lingkungan yang baik dan bermanfaat. Oke, di sini akan Bapak putarkan video tentang pergaulan zina. Kalian simak dulu video berikut ini. Bapak kasih tugas berkelompok di sini. Kalian nanti tugasnya di sini ada, kalian baca, nanti isi. Nanti setelah itu presentasikan ke depan masing-masing. Silakan dikerjakan. Silahkan berdiskusi. Sudah selesai? Nah, oke, silahkan. Kalau sudah selesai, presentasikan ke depan satu persatu. Dari kelompok mana dulu? Kelompok satu dulu, silakan. Ya, silakan ke depan. Di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan saya Khomiatun Nisa Khairani, Saya Alif Lailul. saya Sita Iswalandari. Pada soal LKPD siswa menunjukkan berikan contoh larangan pergaulan bebas dan menghindari perbuatan zina dalam kehidupan sehari-hari. Larangan pergaulan bebas yaitu merokok, minum alkohol, narkoba, seks bebas, tawuran, main pergaulan malam, dan lain-lain. Dan cara menghindari perbuatan zina dalam kehidupan sehari-hari yaitu mengikuti pengajian, memperkuat iman, menjaga pergaulan baik, menjaga ibadah, dan memperkuat pendidikan agama Islam. Segitu dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 sekitar Cina. Saya Fiara Kamarnalia Putri. Saya Maila Yuliana. Saya Siva. Jadi berikut contoh larangan pergaulan bebas dan menghindari perbuatan zina dalam kehidupan sehari-hari. Larangan pergaulan bebas: tidak berduaan dengan lawan jenis, tidak berkirim pesan atau telepon yang bersifat mesra atau menggoda, menghindari pesta atau tempat hiburan malam, tidak mengenakan pakaian yang terbuka atau mengandung syahwat, menghindari perbuatan zina, mendudukkan pandangan, menjaga batas pergaulan, memilih teman yang baik. Udah. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikan apresiasi. Oke. Sudah paham tentang pergaulan atau menghindari perbuatan? Ya. Jadi intinya adalah kalian tidak sembarangan memilih pergaulan, ya, dan tidak sembarangan melakukan perbuatan yang tidak boleh atau dilarang. Oke, itu intinya. Oke, cukup sampai di sini materi Bapak. Terima kasih, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian. Marilah berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai memberi salam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pulang.